Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPA. Kali ini untuk kelas 7 saya akan menambahkan lagi ilmu pengetahuan yang baru tentang kalor. Namun sebelumnya kita buka dulu dengan doa supaya kita mendapatkan pertolongan dan petunjuk dari Tuhan agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapkan diri adik-adik ya, supaya kita kali ini bisa mempelajari ilmu lagi yang baru dengan sebaik-baiknya. Materi kali ini yaitu kalor. Pernah mendengar kalor kan? Nah, sekarang ini materi untuk kelas 7 SMP, kurikulum 2013, kelas 7 semester ganjil. Nah, saya Sarita Panteng SPD, guru SMP Negeri 9 Manado. Nah, salam kenal bagi yang baru bergabung. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah selesai belajar, peserta didik diharapkan satu, dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil penyelidikannya tentang fungsi perasa sebagai pengukur suhu. Apakah perasa kita bisa mengukur suhu? Nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis termometer berdasarkan zat yang diisi dalam termometer. Banyak ya zat yang diisi dalam termometer. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan kelebihan dan atau keunggulan dari zat cair berupa raksa dan alkohol yang diisi di dalam termometer. Kalian semua pasti pernah merasakan tangan kita ketika menyentuh air hangat atau menyentuh gelas yang panas yang berisi segelas kopi dengan rasa yang panas, bukan? Nah, pernahkah Anda berpikir mengapa tangan kamu merasa panas padahal sebenarnya yang panas itu hanya gelasnya? Apa penyebabnya? Hal ini terjadi karena kalor mengalami perpindahan dari air yang kita isi di gelas, kemudian dia berpindah ke gelas, lalu kita sentuh airnya, panasnya pindah ke tangan kita. Maka tangan kita terasa panas. Jadi tangan kita setelah menyentuh segelas kopi terasa panas. Apa sebenarnya kalor itu? Untuk memahaminya yuk kita ikuti penjelasan berikut. Mari. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang mengalami kekurangan kalor. Makanya ketika tangan kita tadi memegang segelas kopi, tangan terasa panas karena panas dari gelas pindah ke tangan kita yang bersuhu lebih rendah. Jadi kalor yang dari suhu tinggi tadi di gelas, ketika kita pegang, maka kalornya ikut berpindah ke tangan kita sehingga tangan kita ini terasa panas juga. Karena tangan kita kan sekarang suhunya 32 misalnya. Kemudian kita pegang secangkir kopi tadi yang suhunya sekitar 90 derajat. Ketika pegang itu maka tangan kita juga ikut panas karena mendapatkan aliran energi kalor dari gelas. Kalor biasanya dinyatakan dengan suhu. Nah, satuan kalor sama dengan satuan energi. Energi itu memiliki satuan joule. Nah, sekarang kalau satuan kalor sama juga dengan satuan energi karena kita sudah pelajari kan besaran pokok dan besaran turunan sebelumnya. Nah, sekarang dalam satuan internasional satuan kalor dinyatakan dengan joule. Jadi satuan
Kalau dalam internasional itu joule. Nah, satuan lain dinyatakan dengan kalori. Nah, kamu juga perlu tahu pernyataan ini. Nah, 1 kalori didefinisikan sebagai banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kilogram air sebesar 1 derajat Celcius. Jadi banyaknya kalori yang kita butuhkan untuk memanaskan air 1 kilogram, dia punya suhu naik 1 derajat Celcius, itu yang disebut dengan 1 kalori. 1 kalori itu setara dengan 4,2 joule. Dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Itu kesetaraannya. Kalor jenis. Nah, pernah mendengar kalor jenis? Nah, kalor jenis air, kalor jenis es, beda ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa itu kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius. Ketambahan 1 derajat Celcius itu yang disebut dengan 1 kalori untuk setiap 1 gram. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Jadi tangan kita bisa melepas kalor, juga bisa menerima kalor. Nah, kalau melepas kalor misalnya kita pegang air dingin, maka kalor yang dari tangan kita pindah ke air dingin. Demikian juga sebaliknya bisa menerima kalor, misalnya kita pegang air hangat. Air hangat juga sebagian kalor dari air hangat akan pindah ke tangan kita. Nah, berikut, masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Satuan kalor jenis adalah joule per kilogram kali derajat Celcius. Jadi satuan kalor ini, satuan kalor jenis ini bukan besaran pokok, melainkan sudah masuk pada besaran turunan. Kalor tidak akan hilang tetapi hanya berubah. Nah, ini yang disebut dengan asas Black. Kalor tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi kalor hanya berpindah dari benda satu ke benda yang lainnya. Itu kalor. Berikut, miskonsepsi atau salah pengertian tentang suhu dan kalor mencakup hal-hal berikut, karena ada yang salah paham, yang dia katakan suhu, dia katakan kalor. Kalor dia katakan suhu. Nah, sekarang ini yang penyebabnya. Yang pertama, mempertukarkan pemahaman tentang suhu dan kalor. Anggapan yang salah bahwa segelas besar air hangat atau air panas ketika dituangkan ke 2 gelas kecil, maka katanya suhunya akan menjadi 40-40. Jadi 1 gelas kecil menjadi 40, di gelas kecil yang satu 40 derajat. Padahal sebenarnya suhunya sama. Nah, kemudian yang kedua, dalam suatu ruang, misalnya ada di ruang situ ada besi, ada beton, ada kayu, maka mereka mengatakan bahwa kalor itu berbeda. Untuk besi berbeda dengan suhu daripada kalor yang diterima oleh kayu. Nah, padahal sebenarnya keduanya memiliki suhu yang sama atau menerima kalor yang sama. Maka ini anggapan yang salah juga yang terjadi di masyarakat atau di lingkungan kita, karena tidak memahami apa itu kalor sebenarnya dan apa itu suhu sebenarnya. Kalau suhu itu menyatakan tingkat derajat panas atau dingin suatu benda, sedangkan kalor itu adalah energi yang berpindah tempat. Nah, berikut kita lanjut.
alat ukur suhu. Nah, alat untuk mengukur suhu, tangan kita ini bisa juga dikatakan sebagai alat ukur suhu, tetapi alat ukur dengan tangan tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena di tangan kita ini tidak terdapat skala ukur, maka tangan kita dikatakan alat ukur yang kurang tepat untuk mengukur suhu. Nah, alat ukur suhu yang tepat adalah termometer. Termometer sebagai pengukur suhu zat. Pada umumnya, termometer digunakan saat ini menggunakan pipa kaca yang berisikan zat cair. Nah, zat cair yang digunakan yaitu raksa dan alkohol. Nah, bila zat cair tersebut mengalami kenaikan suhu, zat itu akan memuai. Jadi ketika termometer itu di bagian dasar dari termometer itu mengalami kenaikan suhu, maka zat cair yang ada di dalam termometer juga akan memuai, maka zat cair itu akan naik berapa suhu yang dia alami. Dalam termometer itu yaitu alkohol dan raksa ini memiliki keunggulan dan kerugian masing-masing. Nah, termometer bekerja berdasarkan perubahan volume, jadi perubahan isi ya, yaitu saat memuai jika suhu naik dan saat menyusut jika suhunya turun. Kalau suhunya naik, maka volume zat cair yang ada di dalam termometer itu akan naik, dan jika suhunya turun maka volumenya juga ikut turun. Nah, itu yang menyebabkan zat cair yang ada di dalam termometer itu dapat mengukur suhu suatu benda. Nah, zat muai yang banyak digunakan sebagai bahan pembuat termometer antara lain ini udara. Udara juga bisa diisi dalam termometer karena dia bisa memuai raksa, alkohol, dan logam. Tetapi yang sering digunakan, yang paling umum digunakan yaitu air raksa dan alkohol. Berikut jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer air raksa. Nah, termometer air raksa adalah salah satu tipe termometer yang sering digunakan banyak orang. Nah, karena ada keunggulan dan kerugiannya juga di situ, tapi banyak keunggulannya yang terdapat di air raksa. Kemudian yang kedua, termometer alkohol, berarti yang diisi di dalam tabung termometer itu adalah alkohol. Dan yang ketiga, termometer bimetal atau mekanik. Nanti adik-adik akan pelajari di pelajaran selanjutnya ya. Nah, kemudian yang keempat, jenis termometer termokopel. Nah, berikut lagi akan dipelajari lebih lanjut di pelajaran berikut. Nah, berikut termometer kristal cair, termometer gas, dan termometer inframerah. Itu akan dipelajari kalau adik-adik sebentar melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau menjadi peneliti sebentar, menjadi analis sebentar, akan adik-adik gunakan ini termometer infrared, termometer resistor. Jadi itu jenis-jenis termometer ada 8, tapi yang umum digunakan hanya termometer air raksa, termometer alkohol yang paling banyak digunakan di sekolah SMP. Nanti untuk termometer yang 6 ini nanti akan mungkin dipelajari di SMA, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ibu berharap adik-adik bisa melanjutkan studi lebih lanjut agar bisa menggunakan termometer yang lain ini. Nah, berikut termometer air raksa. Nah, kelebihan dari termometer air raksa antara lain dia punya kelebihan juga memiliki kekurangan. Nah, kelebihan dulu yang kita bahas pertama. Kelebihan dari air raksa. Jangkauan suhu air raksa cukup lebar, sehingga perubahan suhu sangat cepat. Kemudian yang kedua, air raksa mudah dilihat karena mengkilat. Kemudian pemuaiannya sangat teratur, terpanasi secara merata atau sebagai penghantar kalori yang baik ya. Dan air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler, jadi tidak tertinggal di dinding kalau dia naik ataupun turun volumenya. Air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Ketika kita taruh di tangan, volume air raksa itu akan naik atau akan turun sesuai dengan
suhu yang ditunjukkan oleh tubuh kita. Kemudian kekurangannya atau kejelekan dari air raksa antara lain, yang pertama, sukar diperoleh karena air raksa ini merupakan zat yang beracun, maka sulit ditemukan di lingkungan. Tidak sembarangan orang bisa memegang air raksa ama mendapatkan air raksa jika orang tersebut tidak mengetahui akibat dari air raksa. Kemudian kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah, misalnya negatif 400 derajat Celcius. Jadi negatif 4 suhu di bawah 0 yang sudah di bawah negatif 400 derajat, maka air raksa tidak mampu ukur. Air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah, karena air raksa ini merupakan zat radioaktif. Jadi kalau dia ciri saat atau jatuh di lantai, dia akan membelah sampai menjadi banyak. Jadi itulah makanya air raksa tidak dijual bebas, cuma orang-orang tertentu yang paham mengenai kerugian dan keunggulan air raksa ini yang bisa memakainya. Kemudian termometer alkohol. Alkohol punya kelebihan dan punya kelemahan. Ini kelebihan dan kekurangannya juga, kelemahannya ada sama 3. Yang pertama, alkohol harganya murah, bisa didapat di mana-mana kan di pasaran, apalagi yang tahu menyuling alkohol. Kemudian yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah, sebab titik beku dari alkohol sekitar negatif 1300 derajat Celcius, di bawah 0 ya. Jadi alkohol ini memiliki kelebihan bisa mengukur suhu di bawah negatif 1300 derajat Celcius. Jadi ini kelebihan daripada alkohol. Kemudian yang ketiga, alkohol lebih teliti, sebab untuk kenaikan suhu yang sangat kecil mampu dibaca oleh alkohol. Jadi dia naik sedikit saja suhunya, dia langsung memuai itu volume alkohol. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat mengukur suhu yang tinggi. Air mendidih saja dia tidak mampu lagi ukur, karena suhu alkohol sudah mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Itu dia punya kekurangan daripada alkohol. Jadi dia mendidih pada suhu 78 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, membasahi dinding kaca. Jadi dia kalau naik atau turun suhunya, dia akan meninggalkan bekas-bekas di dalam dinding tabung. Kemudian yang terakhir, alkohol tidak berwarna, sehingga kalau kita gunakan untuk mengisi termometer, dia harus kita beri warna lebih dahulu. Ini kekurangan daripada alkohol jika diisi di dalam termometer. Nah, berikut kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita kali ini yaitu perasaan manusia bisa digunakan untuk mengukur kalor, tetapi hasilnya kurang tepat karena di tangan kita atau di tubuh kita atau di kulit kita tidak ada skala suhu. Jadi makanya dia kurang tepat untuk digunakan dalam mengukur kalor. Yang kedua, kalor adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan yang ketiga, alat untuk mengukur suhu yang tepat adalah termometer. Sedangkan yang terakhir, zat cair yang diisi dalam termometer adalah air raksa dan alkohol dengan keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tinggal kita memilih mana yang cocok kita gunakan. Sekarang kita lanjut dengan uji kompetensi. Apakah adik-adik paham mengenai pembelajaran yang saya sudah jelaskan tadi atau masih ada yang belum dipahami? Makanya dijawab pertanyaan ini, kemudian setelah dijawab, difoto jawabanmu, baru kirim ke guru mata pelajaranmu untuk mendapatkan memastikan jawaban Anda benar dan sekaligus mendapatkan nilai ulangan harian. Jadi itu kegunaan dari uji kompetensi ini. Setelah dijawab, kirim ke guru mata pelajaran. Soal yang pertama,
Mengapa perasaan manusia tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur suhu yang tepat? Nah, beri penjelasan atas jawabanmu. Nomor 2, jelaskan jenis-jenis termometer. Nah, jenis-jenis apa saja yang ada. Kemudian, mengapa dikatakan termometer itu berjenis itu? Apa alasannya? Kemudian ketiga, mengapa air tidak dapat digunakan untuk mengisi termometer? Air yang kita minum itu kan berupa cairan, tapi tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer. Nah, beri alasanmu ya. Yang keempat, apa syarat dari zat cair untuk dapat digunakan sebagai zat cair pengisi termometer untuk mengukur suhu? Nah, jelas? Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Semoga pelajaran hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum berpisah terakhir sekali, Ibu minta kita tutup dengan doa, karena tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara, maka kita tutup dengan doa, mengucap terima kasih kepada Tuhan karena kita sudah dibimbing dan dijaga sampai di akhir pelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Amin. Sampai sini perjumpaan kita. Jangan lupa di like jika pelajaran hari ini bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa subscribe agar adik-adik tetap mendapatkan materi-materi selanjutnya dari saya. Bagi yang belum menekan subscribe atau subscribe-nya masih berwarna merah, silakan ditekan agar pelajaran selanjutnya tetap adik-adik dapatkan. Terima kasih.